Kamu nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak ada training bisnis, nggak ada sekolah bisnis, nggak apa-apa. Kamu tetap bisa jadi pengusaha. Oke? Caranya gimana? Ambil barang dari orang, kita jualkan. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang memang memproduksi barang. Oke? Punya kebun, punya ini. Tapi Nabi yang saya baca sampai hari ini, dari kitab sampai ensiklopedia, Nabi tidak pernah memproduksi. Coba perhatikan, benar nggak omongan saya? Saya belum pernah dengar tuh ya Nabi, misal mengawasi proses produksi kain apa gitu, atau pembuatan karpet apa gitu, nggak ada. Ya, atau ngurusin tuh peternakan sapi yang besar, nggak ada. Ya, nah beliau pernah jadi penggembala waktu kecil gitu kan, kerja gitu. Nah pas bisnis, ya fokusnya apa? Menjualkan. Dan ternyata tuh profitnya lebih gede ya menjualkan itu. Siapa yang paling dekat sama customer itu yang profitnya paling gede, modalnya paling kecil. Kenapa? Mainnya koneksi kan. Coba, kenapa Singapura bisa menjadi negara kaya? Rata-rata produksi itu di kita. Ya. Yang perlu tanah, perlu SDM itu di kita semua. Singapura ngapain? Menjualkan aja dia. Menjualkan aja dia. Siapa yang bisa melawan Singapura? Dari segi SDM, dia selalu biasanya nomor 1, kalau nggak nomor 2, kalau nggak nomor 3, terbaik di dunia. Itu Singapura ya. Ya. Karena apa? Ya itu dia cuma transit aja kan. Pesawat mana nggak ada di Singapura? Ya. Padahal Singapura sebesar apa sih? Itu cuma kurang lebih sama kayak Batam tuh enggak ya. Jadi Singapura itu cuma lebih besar sedikit ketimbang Batam. Kecil banget. Ya. Kalau jumlah penduduknya sama kayak Surabaya. Gitu. Jadi orang Surabaya aja itu pada pipis di sana, wah itu pada kelabakan orang Singapura itu. Bayangkan ya orang Surabaya pipis serentak semua gitu ya di Singapura. Wah, orang Singapura pasti kelabakan itu ya. Banjir langsung deh itu. Ya. Nah, jadi maksud saya ini udah dikasih pelajaran ya bahwa ya kayak gitu, tidak harus apa-apa itu produksi sendiri. Jadi kalau kita rasanya nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya mesin, nggak punya pabrik, jangan motor diproduksi atau sewa ruko sehingga apa nanti bisa bikin kafe di dalamnya, beli mesinnya berapa, sewa rukonya berapa, beli mesinnya gitu. Ada 4 fungsi dalam bisnis kata Robert Kiyosaki ya, 4. Yang pertama adalah apa? Produksi. Yang kedua apa? SDM. Yang ketiga finance. Keempat, marketing. 4 ya, coba ulang. Pertama tadi apa? Udah lupa, aduh. Ini coba kurangi makan micinnya coba ya, dan kali. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, finance ya, keuangan. Yang keempat adalah marketing. Ini cara mainnya beda semua. Ya. Nah, produksi itu otak kiri, mengandalkan otak kiri. SDM itu kanan kiri. Finance itu otak kiri. Marketing otak kanan. Seorang pemula langsung main kayak gini nih, wah mumet kepalanya. Ya, mumet itu kepalanya. Ya, dulu orang-orang yang saya kader, saya anjurkan gitu, buka usaha tuh langsung pan-pannya kayak gini. Buka kafe, buka restoran, buka butik, ya, buka laundry, buka bengkel. Itu ya, hampir semua mereka apa? Mengalami 2T. Bukan 2 triliun, bukan. 2T apa? Kalau nggak tepar, kalau nggak tipes. Ya, tepar tipes, gitu semuanya. Mereka ini kan masih belajar gitu kan, belajar sama saya. Oke, saya kasih tugas, kasih ini gitu. Tahu buka lagi usaha, emang mumet kepala. Ya. Nah, jadi saran saya adalah apa? Mulai dari marketing dulu. Jual aja dulu, dapatin duit. Begitu dapat duitnya, baru atur duit, namanya finance. Ya, susah ngatur duit kalau duitnya nggak ada, ya kan? Nah, setelah cukup duitnya, baru rekrut karyawan, namanya Pak SDM. Jangan awal-awal nih ada uang, kita tabung gitu. Terus apa? Sewa ruko, rekrut karyawan, beli mesinnya, aduh habis modal. Renovasi, aduh ampun lah udah. Ya. Jadi jualan dulu, dapat duit, atur di finance. Duitnya tambah banyak, rekrut karyawan. Duitnya tambah banyak, baru sewa ruko, baru beli mesin, baru bangun pabrik. Jadi ini keempat. Ya. Nah, Nabi ngasih contoh, mulai dari marketing dulu, setelah itu kamu bebas. Ya. Nah, ini pelajaran ya buat teman-teman, cara praktis. Ya, usaha itu seperti itu. Dan ini ilmu ya, harus prom. Ya, harus prom. Artinya apa prom itu? Harus segera diterapkan. Kalau ditunda, itu nanti efeknya akan turun. Ya, makanya ilmu apa saja asalkan itu kebaikan, ya, amal apa saja asalkan itu kebaikan harus segera terapkan, itu fadilahnya akan naik, efeknya akan naik. Kalau kita tunda-tunda, efeknya akan turun, ya, fadilahnya akan turun.
Ya. Ilmu apa aja itu sama, ya. Ilmu bisnis, ilmu agama kurang lebih seperti itu, ya. Nah, yang penentu juga, ya. Saya belajar dari Nabi Muhammad pelajarannya, ya. Terus juga Imam Syafi'i, kemudian juga Soekarno, ya. Nabi Muhammad itu punya mentor. Mentornya siapa? Pamannya. Terus siapa lagi? Istrinya. Semua ulama sepakat, semua kitab isinya sama, bahwa Khadijah itu lebih sukses sebagai pengusaha, lebih kaya. Ya. Nah, jadi dia punya 2 mentor utama dalam bisnis, pamannya, istrinya. Oke? Jadi Nabi Muhammad saja punya mentor, tahu nggak? Punya mentor. Soekarno punya mentor, siapa namanya? Hoshokuro Aminoto. Baca sejarahnya, tonton filmnya kalau nggak percaya. Ya. Jadi Hoshokuro Aminoto ini kan disebut apa? Guru Bapak Bangsa. Ini ada Bapak Bangsa di sini. Ada Soekarno, ada Agus Salim, gitu ya, macam-macam. Ada Tan Malaka, ada Semaun, ada Kartosuwiryo. Ini orang hebat semua, gitu. Nah, berguru pada siapa? Hoshokuro Aminoto. Jadi Hoshokuro Aminoto ini adalah guru bagi Bapak Bangsa. Nah, muridnya beragam. Ada agak kanan, ada agak kiri. Yang kanan siapa? Kartosuwiryo. Yang agak medium siapa? Agus Salim. Yang nasionalis siapa? Soekarno. Yang agak kiri siapa? Semaun. Gitu. Ya. Nah, Semaun akhirnya bikin gerakan yang ini, gitu. Jadi Soekarno aja punya mentor. Imam Syafi'i itu kan imam yang dianggap tuh paling hati-hati, paling teliti dia. Ya. Jadi kalau ini bilang boleh, ini bilang boleh, ya. Jadi Hanafi bilang boleh, Maliki bilang boleh, gitu. Syafi'i belum tentu bilang boleh, karena hati-hati banget orangnya. Makanya terkenal mazhab hati-hati itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi cenderung kita anggap tuh logika, makanya fikih luas di sana. Ya. Imam Hanafi itu fikihnya luas. Kalau Maliki cenderung saklek di hadis. Nah, itu semua benar insya Allah, ya. Ini kan soal cara-cara pandang aja. Tapi Imam Syafi'i saja yang sudah semikian hebat itu punya banyak mentor, ya. Beliau punya guru banyak di Palestina. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Punya guru di sana siapa? Imam Malik. Imam Malik itu gurunya dia. Sekian tahun belajar di sana, ya, sampai dibiayai itu. Ya. Nah, Imam Syafi'i kemudian direkomend oleh Imam Maliki belajar kepada siapa? Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal, belajar sama muridnya. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Nah, belajar lagi di sini nih, bermentor lagi di sini nih. Jadi Imam Syafi'i saja itu bermentor, belajar, ya, berguru, gitu. Oke, nah jadi saran saya juga ada baiknya teman-teman kalau misalnya punya bisnis itu bareng, ya, ada mentornya. Mudah-mudahan itu mengurangi resiko. Mentor itu siapa? Tidak harus orang terkenal. Mentor itu adalah apa? Orang yang sudah bolak-balik ke sana. Kita pengen ke Wonosobo, dia udah 7 kali ke sana, udah sama dia aja. Jangan kita pakai Google Map lagi, kelamaan. Tanya orang gitu, GPS, kelamaan. GPS, ya, GPS. Gunakan penduduk sekitar, gitu ya. Nah, nanya-nanya orang gitu, ya. Lama juga. Mending ajak aja dia. Mas, udah berapa kali Mas ke Wonosobo? Wah, aku Mas dari Orok udah ke sana, Mas. Ya udah bareng aku, Mas. Ya. Atau kita misalnya pengen ke Ciamis, kan jauh tuh, 7 jam dari Jakarta. Kalau sendiri ya pasti lama, kan? Sama orang yang sudah bolak-balik ke sana. Jadi kecil kemungkinan untuk kesasar. Nyampainya cepat, ya, dan itu mengurangi resiko kesasar. Ya, nah itu namanya mentor. Terakhir saya mau bahas tentang sedekah, ya. Sedekah ini saya pakai perspektif otak kanan. Jadi nggak usah pakai mikir-mikir banget. Ya. Dan sedekah ini ngefek banget ke rezeki. Semua orang udah tahu. Coba bayangkan, ya, ilmu diterapin semua. Kita dagang. Jadi makanya 7 kali rezeki ini saling kait semua nih. Ya di sini saya bahas cuma 4 atau 5 aja. Kita dagang. Istri mendukung. Suami mendukung. Kita mulai usaha pakai otak kanan, gak usah mikir-mikir banget, ya. Hitung yang pokok-pokoknya, legal, halal, oke, jual. Tadi 5 poin tadi tentang pandemi kita patuhi semua, oke, aman, udah jual, udah, gak usah pakai mikir banget, ya. Nah, fleksibel ketika menjalankan, impian tetap besar, ya, pengen usaha juga besar gitu, ya kan? Terus apa lagi? Setiap profit kita alokasikan buat sedekah. Kalau perlu belum perisai langit, ya, tadi namanya pelangi ikhtiar, saya salah sebut tadi itu. Ini namanya perisai langit, ya. Jadi perisai yang melindungi kita gitu, ya, ilmunya dari langit semua, dari Allah semua gitu. Salah satunya sedekah, ya. Dapat duit nih, kita sedekahin, bisnis makin lancar, dagang makin bagus, sedekah makin besar, naik lagi, kita kasih lagi, jadi mutar dia, duk, bagus banget. Jadi uang itu kalau diam, ya, ini kalimat penutup dari saya. Uang itu kalau diam, ya, sama kayak air, sama kayak udara, nggak bagus dia. Uang terus bergerak, sirkulasi, ya.
baru nilainya akan naik. Makanya tabung aja, nggak bener. Boleh punya tabungan, tapi jangan semua ditabung. Ya, kalau saya hampir-hampir nggak ada di tabungan. Kalau saya, ini harus berputar, jadi manfaat. Sama kayak air, sama kayak udara, harus bergerak. Ya. Nah, bagaimana cara menggerakkan uang? Cuma ada 2 cara. Apa tadi? Perniagaan, simpul perdagangan, terus apa lagi? Sedekah. Sedekah kita berikan efek pada perniagaan. Perniagaan makin bagus, ngasih lagi sedekah. Jadi muter terus. Nah, insya Allah pasti percepatan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau boleh saya minta tolong ya dari teman-teman. Doakan saya, doakan ibu saya ya, biar selalu sehat. Ini ibu saya lagi terapi soalnya ya, belum terlalu sehat. Mudah-mudahan juga keluarga kita selalu sehat ya, sehingga kita bisa lebih tenang dalam mencari nafkah, dalam beribadah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.